Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat Shalom. sore. Tuhan memberkati. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Bukan secara kebetulan kita datang kemari, tapi juga bukan sesuatu yang rutinitas. Karena kita mau memuji Tuhan, kita mau membesarkan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kita dalam begitu berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Kita akan tunduk berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami untuk sampai tempat ini, untuk kami boleh beribadah kepadamu, untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu hari ini Tuhan. Biarlah segala puji-pujian yang keluar dari mulut kami dan boleh menjadi kemuliaan untuk nama-Mu, untuk menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Berkati setiap kami Tuhan, berikan kami roh sukacita, berikan kami roh damai sejahtera Tuhan, supaya kami boleh memuliakan Kau lebih-lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Engkau yang memimpin mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sampai tempat ini dengan selamat, dan mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita, biarlah Tuhan sendiri yang beracara dalam kehidupan kita. Haleluya. Karena Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus
Engkau Allah kekuatan kami Tuhan, Engkau Allah sandaran kami Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitu dahsyat, begitu hebat kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kami boleh menjalani hidup ini bersama dengan Engkau dan kami akan jadi pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami tempat ini Bapa. Berikan kami roh sukacita-Mu, berikan kami roh damai sejahtera-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh memuji nama-Mu lebih lagi Bapa. Kami mau memuji-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami Bapa, karena kami tahu Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau memuliakan Engkau lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dengan kemuliaan Tuhan kita. Allah kita berkuasa. Allah kita berkuasa. Amin.
kita akan siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan bila firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Satu hal yang aku minta, Tuhan, Engkau yang diam di hatiku, Engkau yang bertata dalam hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan, Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan.
pujian yang kami naikkan. Kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami rindu mengenal isi hati-Mu Tuhan. Kami rindu mengenal setiap jalan, kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Sebab itu malam hari ini kami bersyukur kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami tahu ini bukan suatu hal yang biasa, tetapi benar-benar Tuhan mau menyatakan pribadi Tuhan dalam setiap kehidupan kami, bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami dan Tuhan sungguh peduli kepada kami. Dan Tuhan mau supaya setiap kami juga belajar untuk mengasihi Engkau Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kami, kami bawa hidup kami bawa hati kami. Beri dalam hidup kami, hati kami, roh yang terus menyala-nyala, roh yang terus rindu akan Engkau Tuhan, yang bergairah akan Engkau, yang ada rasa lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami percaya setiap pujian yang kami naikkan dengan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu untuk membesarkan nama Tuhan, hati yang rindu mengagungkan Engkau Tuhan. Kami percaya pujian kami boleh sampai ke hadirat-Mu, dan kami percaya pula Tuhan hadir di tengah-tengah kami sesuai janji firman-Mu. Dan kami percaya kehadiran Tuhan pasti akan memberkati setiap kami, sehingga kami yang susah dihiburkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang ada masalah diberikan jalan keluar. Kami tahu Tuhan, kami yang hidup dan berkuasa, yang dahsyat dan ajaib ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan juga akan berfirman kepada kami. Sebab itu Tuhan, urapi setiap kami, supaya pendengaran kami, hati kami, tertuju kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia, karena kami tahu firman itu adalah Tuhan sendiri. Kami mau buka hati kami persilakan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dan kami yakin dengan firman Tuhan kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang terbatas. Biarlah Tuhan pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan firman kebenaran yang hendak Engkau sampaikan malam hari ini Bapa. Kami semua siap untuk menerimanya. Kami mau ditegur, kami mau dididik, kami mau dibentuk. Kami mau Tuhan supaya firman itu menjadi rema dan menyatu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya malam hari ini kehadiran Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman yang sudah Tuhan siapkan itu memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Saya mohon tetap bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 25. Mazmur pasal 25 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur pasal 25 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama ya, hanya 3 ayat dan kita amenkan firman Tuhan yang kita baca. Sudah dapat semua? Kita akan baca 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Kita berada di dalam tahun yang baru ini, baru berjalan 15 hari ya. Dan kita tahu dalam kita memasuki tahun yang baru ini ada banyak hal yang harus kita kerjakan, dan juga masih banyak hal yang menjadi tanda tanya buat kita. Ya, kadang-kadang kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, yang harus kita buat keputusan.
Dan Tuhan menganjurkan, Tuhan menginginkan supaya dalam kita memilih itu jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan dengan pikiran kita saja atau penglihatan kita. Karena apa yang dilihat oleh manusia itu hanya sebatas pandangan mata. Tapi Tuhan melihat hati, Tuhan melihat arah yang ke depan. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita tahu satu perkara, bahwa Tuhan yang berjanji itu Tuhan yang setia. Nah, malam hari ini Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama tentang orang yang takut akan Tuhan. Jadi di awal tahun ini Tuhan membekali kepada kita semua umatnya, khususnya yang berada di tempat ini, bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Amin. Kalau bicara takut akan Tuhan, ya, saudara lihat kata-kata takut akan Tuhan. Kalau kita eja kata-katanya takut akan Tuhan sama dengan apa? Taat. Coba dipikirkan, benar ya? Takut akan Tuhan sama dengan taat atau akan belakang T itu Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan ketaatan kita itu membawa berkat yang luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Sini dikatakan orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tadi saya katakan kita banyak menghadapi pilihan-pilihan dalam hidup ini. Memilih pekerjaan, memilih buat keputusan dalam keluarga, memilih membuat keputusan dalam sesuatu hal yang harus kita lakukan dan sebagainya. Setiap hari banyak pilihan yang harus kita lakukan. Termasuk Bapak Ibu tadi memilih saya mau ke gereja atau saya mau jalan-jalan ke mall. Ya, saya mau ke gereja atau saya pergi ke tempat teman. Ya, dan sebagainya. Itu sudah juga pilihan buat kita. Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara yang mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Yakinlah kalau kita datang dengan sungguh-sungguh, kita pulang pasti diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, ya. Nah, di sini dikatakan orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi kuncinya harus takut akan Tuhan. Kembali saya katakan takut akan Tuhan itu berhubungan erat dengan ketaatan. Ya, kalau orang yang mengatakan takut akan Tuhan, pasti hidupnya diwarnai dengan ketaatan. Ya, di balik-balik taat tetap taat. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita akan periksa karakter orang yang takut akan Tuhan itu ciri-cirinya apa. Kalau dalam firman Tuhan ada banyak sekali. Tapi malam hari ini coba kita lihat dalam Maliaki pasal 3. Maliaki pasal 3 ayat 16 sampai 18. Maliaki pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Saya akan baca, ya. Maliaki pasal 3 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan berkata, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya, dari ayat-ayat yang kita baca ini kita akan lihat ada beberapa hal yang Tuhan mau nyatakan bagaimana karakter orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, dan ayat yang 16 tadi saya baca kembali, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, dikatakan Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi dikatakan Tuhan memperhatikan
Kalau bicara Tuhan memperhatikan, berarti Tuhan mau melihat dan memperhatikan kehidupan kita umat Tuhan. Dan ingat, yang diperhatikan Tuhan yang terutama bukan penampilan kita luar secara lahiriah ini saja, tapi yang terutama Tuhan memperhatikan masalah hati. Ya, di hadapan Tuhan yang terutama itu hati. Karena dikatakan hati itu adalah sumber kehidupan. Sebab itu sampai dikatakan oleh Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 bahwa hati itu sumber kehidupan. Kita harus waspada dan menjaga hati kita. Dan ingat, Tuhan berkata bahwa hati itu menunjukkan keadaan atau kehidupan atau karakter seseorang. Kalau kita lihat dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ke-29, Ulangan pasal 5 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan berkata, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan katakan hati mereka yang begitu, yaitu takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan dikatakan berpegang pada segala perintah Tuhan. Jadi Tuhan selalu memperhatikan hati. Dan kalau hati yang diperhatikan oleh Tuhan, yang berpegang pada perintah Tuhan, dikatakan hidup mereka akan baik, keadaannya baik. Bahkan bukan hanya mereka sendiri, tapi sampai kepada keturunan mereka, anak-anak mereka, bahkan untuk selama-lamanya. Ya, jadi kita disuruh untuk menjaga hati, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan berkata kepada Samuel, ya, Samuel, engkau melihat penimbangan luar, ya, penampilan luar, tapi Tuhan katakan aku melihat hati. Pada waktu Samuel disuruh untuk mengurapi anak-anak dari Isai, salah satu anak dari Isai, ya, untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul. Wah, Samuel berpikir ini yang gagah, ini yang hebat, yang kelihatan gagah, ini pasti yang dipilih untuk menjadi raja. Tapi semua ditolak Tuhan. Tapi Tuhan melihat hanya satu, Daud, yang kelihatannya tidak dianggap, tidak diperhatikan oleh keluarganya, tapi justru Daud yang dipilih oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat hati Daud yang mengasihi Tuhan, hati Daud yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Nah, sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita dianjurkan di awal tahun yang baru ini, supaya kita menjaga hati kita masing-masing. Ya, jaga hati kita. Karena ada firman Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, mulutnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Mereka melakukan ibadah, tapi ibadah yang dilakukan hanya perintah manusia, bukan apa yang Tuhan mau. Dan malam hari ini Tuhan mau supaya kita datang kepada Tuhan, memberikan hati kita. Dan kalau kita membawa hati kita dengan sepenuhnya di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang menyelidiki hati kita dan berkata bahwa kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan pasti orang yang takut akan Tuhan, Tuhan hatinya akan menjauh dari hal-hal perbuatan yang jahat. Karena memang dalam firman Tuhan dikatakan dari dalam hati ini akan keluar perkara-perkara yang jahat. Nanti dibaca aja di rumah, ya, di Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Hal-hal yang jahat yang semua itu keluar dari dalam hati manusia. Dan kalau kita datang kepada Tuhan minta supaya hati kita ini disucikan, hati kita dikuduskan oleh kuasa firman Tuhan, ya, kita percaya pada saat kita datang berserah kepada Tuhan, hati kita disucikan, dibersihkan oleh Tuhan, sehingga kita memiliki hati yang layak untuk menyembah Tuhan, layak untuk bertemu Tuhan, hati yang siap dikerjakan menjadi hati yang memuliakan nama Tuhan. Jadi yang pertama, karakter orang yang takut akan Tuhan, hatinya itu diperhatikan oleh Tuhan. Milikilah hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati yang dijauhkan dari perasaan iri, dengki, benci, dendam, dan semua yang tidak berkenan itu dijauhkan dari hati kita. Jadi sekarang yang kedua kita juga lihat dikatakan dalam ayat 16 tadi, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya
sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Kalau bicara tentang yang menghormati, ya, menghormati nama Tuhan berarti kita belajar untuk memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk sebagai tanda rasa hormat kita kepada Tuhan. Contoh, kalau seorang anak menghormati orang tua, dia akan berpikir apa yang bisa dia lakukan sebagai tanda rasa hormatnya kepada orang tuanya. Ya, sebagai tanda rasa dia menghormati apa yang telah orang tua kerjakan untuk dia. Ya, dia akan berusaha memperhatikan dengan sungguh-sungguh, memikirkan yang terbaik apa yang bisa aku lakukan untuk menyenangkan hati orang tuaku. Sekarang dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita harus memikirkan bagaimana caranya kita menghormati Tuhan. Kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar untuk melakukan sesuatu yang Tuhan berkenan. Sebab itu dalam surat Kolose juga dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Dalam arti bukan kita tidak boleh berpikir dalam kehidupan kita keseharian, bukan. Apapun yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita sepanjang hari, apakah itu sudah di dalamnya ada terlibat kita punya rasa hormat kepada Tuhan, kita punya rasa takut akan Tuhan, kita punya rasa ingin untuk menyenangkan hati Tuhan, atau pokoknya kita kerjakan yang kita suka, kita senang, yang kita anggap kita baik itu kita kerjakan. Tuhan mau malam hari ini, biarlah dalam tahun yang baru ini ada perubahan. Tadi kalau di hati kita, sekarang di pikiran kita. Supaya pikiran kita ini benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan, pikirannya itu selalu berpikir apa yang Tuhan pikirkan, bukan apa yang kita pikirkan. Kalau pikiran manusia, Bapak Ibu Saudara, selalu arahnya itu egois, ya, selalu arahnya itu untuk menyenangkan diri sendiri, selalu arahnya itu untuk pokoknya aku suka aku lakukan, tidak peduli yang lain, tidak peduli apakah itu berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan katakan, biarlah pikiran kita dikuasai Tuhan. Dan kalau pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan memikirkan hal-hal yang indah, yang mulia. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 berkatakan, semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, ya, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jauhkan dari pikiran yang negatif, ya. Jangan berpikir-pikir yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak berkenan. Kita buang semuanya. Kita tanggalkan semua. Kita hidup dalam hidup yang baru. Itu tandanya orang yang takut akan Tuhan. Ada ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Yang ketiga, tetap di ayat 16 yang bagian pertama dikatakan, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, perkataannya. Kalau yang pertama hati, yang kedua pikiran, yang ketiga perkataan orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan berbicaralah satu sama yang lain. Berarti orang yang takut akan Tuhan, perkataan mereka satu sama yang lain memuliakan nama Tuhan. Bukan berbicara kepada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, atau hal-hal gosip, atau hal-hal yang lain yang hanya membuat keributan, membuat sesuatu yang membuat orang menjadi kecewa, atau kata-kata yang kadang-kadang kata-kata negatif. Bahkan saya mendengar ada seorang bernama ibu yang mengatakan kepada anaknya kata kutuk. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Marilah dalam tahun yang baru ini perkataan kita ubahkan, supaya perkataan kita memuliakan nama Tuhan. Perkataan kita menunjukkan bahwa kita ini orang yang takut akan Tuhan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-29 juga dikatakan, perkataan kita itu perkataan yang membangun, ya, perkataan yang menjadi berkat. Jadi setiap kali kita berkata-kata, dengan siapapun kita berkata-kata, orang yang kita ajak bicara itu akan mendapatkan sukacita, mendapatkan damai sejahtera, ya, mendapatkan hal-hal yang indah yang dia bisa nikmati, bisa merasakan ketika berbicara dengan kita.
Itu firman Tuhan juga berkata, ketika kita berkata-kata, biarlah seperti orang menyampaikan firman. Ya, kalau menyampaikan firman berarti yang kita sampaikan kata-kata firman. Mari sama-sama kita belajar Bapak Ibu Saudara, semua belajar. Karena kita kadang-kadang tuh terintimidasi dengan kata-kata yang tanpa kita sadari sudah menyakiti hati orang. Ya, terutama masalah dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, ya itu yang paling dekat kan, paling ketemu tiap hari. Marilah dengan kata-kata kita saling memberkati ya, saling menguatkan, saling menghibur gitu ya. Jangan sampai kata-kata kita membuat menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi tertekan. Ya, tapi marilah kata-kata kita, kata-kata yang manis didengar ya, kata-kata yang sungguh-sungguh membuat yang mendengar ini merasa begitu nyaman, begitu tenang, begitu sukacita, begitu ada damai sejahtera ya. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan hidup mati dikuasai lidah. Dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21 ya. Hidup mati dikuasai lidah, betul ya Pak? Nah, kalau itu mari Bapak Ibu Saudara kita jaga. Firman Tuhan juga kita coba lihat sebentar dalam Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34. Mazmur 34 ayat 13. 13 ya. Kalau di dalam Alkitab ini ayat 12 ya. Alkitab elektronik ayat 12. Kalau Alkitab buku ayat 13 dikatakan, siapakah orang yang menyukai hidup dan mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Selanjutnya ayat berikutnya, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nanti dibaca seterusnya boleh. Ya, jadi siapa yang mau mendapat hari yang baik, menyukai hidup, ya umur panjang diberkati, ya menikmati hidup yang berbahagia, dikatakan jagalah lidah, jagalah ucapan. Lidah ini adalah satu anggota yang kecil, tetapi lidah ini dikatakan seperti api. Dari yang kecil tapi bisa membakar hutan yang besar, ya hutan yang meluas. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita disuruh menjaga lidah kita. Dikatakan kalau kita bisa menjaga perkataan kita, menjaga lidah kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang punya karakter takut akan Tuhan. Mari sama-sama kita koreksi diri kita masing-masing. Ya, bukan kita koreksi di samping kita, tapi koreksi diri kita masing-masing. Kalau waktu yang lalu, tahun yang lalu, mungkin hati kita belum bersih di hadapan Tuhan, hati kita belum tulus mengasihi Tuhan, hati kita belum melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pikiran kita masih kepada hal-hal yang negatif, pikiran kita masih kepada hal-hal yang berbau dosa. Ya, pikiran kita masih kepada hal-hal yang simpan kebencian, sakit hati, kepahitan dan sebagainya. Dan perkataan kita bukan kata yang membangun, tapi kata yang menjatuhkan, kata yang melemahkan, kata-kata yang kadang-kadang membuat orang tertekan dan sebagainya. Mari malam hari ini kita minta, Tuhan ubahkan saya. Saya mau memiliki hari yang baik, supaya tahun yang baru ini saya mulai dengan satu start yang baik. Saya mau belajar hidup takut akan Tuhan. Kalau saya takut akan Tuhan, maka hati saya, pikiran saya, perkataan saya benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga apapun yang kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan, semuanya itu bagi kemuliaan nama Tuhan dan mendatangkan berkat bagi sesama. Amin. Mulai dari keluarga ya Bapak Ibu Saudara ya. Latihannya di rumah. Kalau di luar kadang-kadang kita tuh bisa baik. Iya baik. Tapi kalau di rumah akan kelihatan Bapak Ibu Saudara. Saya berkata begini, bukan saya sudah sempurna, sama. Kita sama-sama belajar. Cuma setiap kali kalau ada kata-kata yang rasanya kurang, ini saya sadar, aduh saya salah dalam berkata. Saya bilang ampun Tuhan, kuasai. Sebab itu Daud berkata, Tuhan tungguilah bibir mulutku Tuhan. Ya, jagai mulut bibirku supaya aku hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dan jangan lupa, kalau kita sudah melakukan hal yang salah, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Minta ampun dan kita minta Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk membawa kita hidup di dalam perubahan, hidup di dalam pertobatan.
Dan kalau kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, karakter orang yang takut akan Tuhan itu nyata dalam hidup kita, maka ada berkat yang Tuhan siapkan untuk kita. Amin. Kalau bicara tentang berkat, saya juga suka, Bapak Ibu Saudara suka. Tapi jangan lupa syaratnya. Setiap janji Tuhan itu ada syaratnya. Kalau kasih Tuhan tidak bersyarat. Ya, kita masih berdosa, Tuhan Yesus rela mati untuk menebus dosa kita. Tapi kalau untuk terima janji Tuhan, itu ada syaratnya yang harus kita lakukan. Itu sudah saya katakan tadi, jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga perkataan kita, termasuk jaga segala tingkah langkah kita. Sehingga keputusan yang kita ambil, benar-benar Tuhan menunjukkan jalan yang kita pilih tidak salah. Ya, jalan yang kita pilih bukan jalan dari dunia. Ada firman Tuhan berkata, banyak orang menyangka jalannya lurus, tapi pada akhirnya menuju kepada kebinasaan. Tapi jalan Tuhan itu sempurna. Dan kalau jalan dari Tuhan itu pasti jalan yang terbaik untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dan jalan itu akan membawa kita kepada kemenangan, bahkan dikatakan lebih dari pemenang. Ya. Sekarang kita akan lihat berkat yang akan kita terima kalau kita belajar hidup takut akan Tuhan. Selain jadi dikatakan bahwa Tuhan menunjukkan jalan harus dipilihnya, kita kembali kepada Maliaki pasal 3 tadi. Yang pertama, jadi dikatakan ya di sini dalam ayat yang sudah kita baca tadi, saya baca kembali. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Berarti saling mengingatkan, saling menasihati. Orang yang takut akan Tuhan mengingatkan bahwa yang pertama yang Tuhan melakukan untuk kita, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Yang pertama, Tuhan memperhatikan dan mendengar setiap seruan doa kita. Bapak, Ibu, Saudara, hidup dalam dunia ini bukan jalan yang mulus. Banyak tantangan, masalah, pergumulan. Apalagi katanya di tahun ini ada banyak tantangan. Ada dikatakan ada keadaan yang dikatakan sepertinya gelap begitu ya. Tapi saya berkata, asal ada terang Kristus di dalam kegelapan, kita akan melihat ada jalan keluar. Di dalam kegelapan dari dunia ini, kita akan melihat ada jalan yang terbuka untuk setiap orang yang takut akan Tuhan. Ya, dikatakan Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Berarti kalau diperhatikan Tuhan, berarti mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Ya, mata Tuhan tertuju kepada kita. Ada ayat yang berkata ya, bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi untuk mencari orang yang itu bagaimana? Mencari orang yang mengasihi Dia, yang bersungguh hati mencari Tuhan. Jadi Tuhan itu memperhatikan setiap kita pribadi lepas pribadi. Ya, jadi mata Tuhan tertuju kepada kita satu persatu. Dan kalau Tuhan yang melihat kita, Tuhan tidak hanya melihat dan memandang kita, tapi Tuhan siap juga untuk terlibat di dalam hidup kita. Asal kita mau memberi kesempatan untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan mau menolong kita, tapi kita selalu berkata, oh Tuhan, aku bisa, aku mampu. Kalau dalam hal ini, aku bisa lakukan. Nah, kadang-kadang kita sudah terbentur, tidak bisa, baru kita berseru kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu penuh kasih. Di saat itu pun Tuhan tetap mendengar doa kita. Tapi alangkah baiknya, sebelum kita melangkah, kita minta pimpinan Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan. Supaya kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan melihat setiap langkah kita, ada Tuhan di depan kita. Dan karena Tuhan memperhatikan kita, Tuhan tidak akan biarkan kita berjalan tersandung. Tapi Tuhan akan pegang tangan kita, membimbing kita, menguatkan kita. Ketika kita lemah, dikuatkan. Ya, ketika kita tidak sanggup untuk mengatasi masalah kita, Tuhan datang, Tuhan menopang kita. Dan ingat, segala beban yang kita pikul itu Tuhan ambil alih, dan Tuhan mau memberikan kelegaan. Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Malam hari ini saya tidak tahu masalah Bapak Ibu Saudara, tapi saya tahu satu perkara, hidup di dunia ini penuh perjuangan.
Hidup di dunia ini ada bermacam-macam masalah yang datang dalam hidup kita. Itu mari kita datang kepada Tuhan dan kita bawa hidup kita. Kita mau katakan, aku mau hidup takut akan Tuhan. Aku mau berpegang akan setiap janji firman Tuhan. Dan aku yakin aku diperhatikan oleh Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Jadi mata Tuhan tertuju kepada kehidupan umat-umat Tuhan yang takut akan Tuhan. Tuhan perhatikan dan Tuhan mendengar setiap doa kita. Itu dalam Mazmur 145. Coba kita lihat dalam Mazmur 145. Mazmur 145 ayat yang ke-19. Katakan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Amin. Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia mendengar teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara baca selanjutnya, begitu banyak janji Tuhan untuk setiap orang yang takut akan Tuhan. Dan malam hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan perhatikan keadaan kita dan Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Dan yang menjauhkan kita dari Tuhan itu bukan karena Tuhan jauh dari kita, tapi kita yang memisahkan diri. Karena apa? Kita hidup di luar kehendak Tuhan. Kita hidup di dalam dosa. Firman Tuhan berkata ya, yang membuat Tuhan tidak mendengar doa kita karena kesalahan dan dosa kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ya, kesalahan dan dosa kita yang membuat Tuhan tidak mendengar doa kita. Tapi malam hari ini tadi kita sudah diingatkan, kita perbaiki masalah hati kita, masalah pikiran kita, masalah perkataan, perbuatan, tindakan kita. Kita mau hidup bergaul karib dengan Tuhan, kita mau hidup baru bersama Tuhan. Dan saya percaya yang pertama kita diperhatikan Tuhan. Yang kedua, dalam ayat tadi selanjutnya dikatakan, selain Tuhan memperhatikan dan mendengarnya, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, Tuhan mencatat setiap apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Tidak ada yang tidak dicatat oleh Tuhan. Jadi itu Bapak Ibu Saudara jangan khawatir. Mungkin orang bisa melupakan apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan, tapi di hadapan Tuhan tidak. Apapun yang kita lakukan, karena kita mengasihi Tuhan, pasti Tuhan catat. Dan tidak akan kehilangan upahnya. Walaupun sekecil apapun yang kita kerjakan, ya Tuhan lihat. Dan banyak kali orang berkata, waduh aku lakukan ini untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk saudara seiman. Tetapi kok tidak ada yang melihat, atau tidak ada yang merasa berterima kasih. Mungkin berasa begitu. Tapi malam hari ini Tuhan katakan jangan takut. Manusia mungkin bisa melupakan, tapi Tuhan tidak pernah melupakan. Kalau Bapak Ibu Saudara lakukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh, belajar untuk mengasihi, dan mau belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sesuai hukum yang Tuhan ajarkan, maka saya percaya semua yang kita perbuat dicatat oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan catat, ada upah pahala yang akan kita terima nanti. Ya, baik hidup dalam dunia ini, terutama dalam hidup yang kekal. Ya, itu Bapak Saudara, kita mau waspada, kita mau berjaga-jaga. Juga Tuhan bisa melihat dan mencatat apa yang ada dalam pikiran perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yang luar biasa Tuhan kita nyatat untuk kesalahan kita itu. Dikatakan Tuhan nyatat itu seperti kapur di papan tulis. Ketika kita minta ampun, Tuhan aku sadar aku sudah salah Tuhan, aku minta ampun, aku minta belas kasihan Tuhan, aku mau bertobat Tuhan. Saat Tuhan itu Tuhan katakan, oh kamu bertobat nak, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan hapus kesalahan kita. Aku sudah tanggung semua di atas kayu salib. Tapi kalau iblis yang nyatat, dia catat pakai ballpoint dan tidak akan bisa terhapus. Dan setiap saat dia mendakwa kita, kamu pernah berbuat ini, kamu pernah salah ini, kamu lakukan ini. Wah, cuma kamu tidak akan ditolong Tuhan, kamu tidak akan diampuni. Itu perbuatan iblis.
Tapi kalau Tuhan tidak. Tuhan ketika kita mengakui, Tuhan katakan walaupun dosa kita seperti merah seperti kremisi, Tuhan bikin putih seperti salju, seperti bulu domba. Ya, kalau kita mengakui segala dosa kesalahan kita, Dia Allah yang setia, Dia akan mengampuni kita, katanya surat 1 Yohanes. So, itu Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan hidup kita masing-masing. Ya, karena kita tahu hidup kita ini Tuhan telah tebus dan Tuhan mau kehidupan kita menjadi berkat. Ya, menjadi berkat dalam setiap langkah hidup kita supaya kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan ayat yang ke-17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Ya, yang ketiga, selain kita perhatikan Tuhan, didengar doa kita, kemudian Tuhan nyatet apa yang kita kerjakan, Tuhan tulis di buku peringatan. Dan yang ketiga, kita disayangi Tuhan. Amin. Waduh, disayangi sama keluarga, disayangi sama orang tua. Kalau suami istri saling sayang, waduh, sudah rasanya senang sekali. Apalagi disayang oleh Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang penuh kasih. Kalau kita disayang Tuhan, oh luar biasa. Ya, bahkan dikatakan kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Keluaran 15 ayat. Keluaran 19 ayat 5. Sebentar ya. Keluaran tinggal sedikit lagi. Keluaran 15 ayat. Keluaran 19 ayat yang kelima. Keluaran 19 ayat yang kelima. Dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara jadi harta kesayangan Tuhan. Amin. Waduh, tidak ada harta kesayangan yang dibiarkan dirusak orang, dicuri orang, atau dibiarkan tidak diperhatikan. Tidak ada. Harta kesayangan itu pasti dijaga dengan begitu baik. Bahkan ada firman Tuhan yang berkata ya, bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan. Ya, saya lupa di mana ayatnya. Cuma ada, kita ini adalah biji mata Tuhan. Nah, kalau kita biji mata Tuhan, kita disayang Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, siapa yang mengganggu Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan, kesayangan Tuhan, berarti mereka berhadapan dengan Tuhan. Itu mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita. Sehingga siapa yang berani mengganggu kita sebagai umat Tuhan, umat kesayangan Tuhan, berarti dia mengganggu Tuhan. Ya, dia mengganggu milik Tuhan. Dia mengganggu biji mata Tuhan. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Itu Rasul Paulus berkata, Tuhan itulah menjadi pembela kita. Ya, kalau orang berbuat sesuatu kepada kita, jangan membalas. Jangan membalas. Serahkan kepada Tuhan. Pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Ya, mari kita mau lebih hari, lebih berpegang akan firman Tuhan, akan perintah firman Tuhan, sehingga kita benar-benar menjadi kesayangan Tuhan. Dan kesayangan Tuhan pasti menerima berkat-berkat yang komplit. Amin. Ya, bukan berkat secara jasmani saja Bapak Ibu Saudara. Kalau berkat jasmani dunia juga bisa berikan. Tapi berkat dari Tuhan, berkat damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman, dan semua itu Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kita. Kita benar bisa menikmati satu kehidupan yang berbahagia yang sesungguhnya. Kalau orang di luar sana mereka kaya raya, mereka punya segala, tapi kebahagiaan itu belum tentu mereka miliki. Kalau mereka tidak memiliki Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang memiliki Tuhan, ada kebahagiaan yang sejati, yang mengalir terus dalam hidup kita, dan terus seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Begitulah damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hidup kita. Yang keempat, yang terakhir, dikatakan dalam ayat selanjutnya, maka mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia.
Yang terakhir dikatakan kita akan disayangi Tuhan, kita akan dikasihi Tuhan, dan Tuhan akan pelihara kita. Ada ayat yang mengatakan Tuhan pelihara kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Ya, Tuhan pelihara kita. Kalau saya nggak salah ingat di Ulangan pasal 11 itu kan, 11 kan nggak salah. Ayat yang ke-11 mungkin demikian. Coba sebentar ya dilihat ya. Ulangan pasal 11 ayat 12. Ya, Ulangan pasal 11 ayat 12. Nah, dikatakan suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Amin. Dikatakan asal kita sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini, Tuhan akan pelihara hidup kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan menyertai kita, bahkan dikatakan sampai pada akhir zaman Tuhan menyertai kita sekalian. Itu janji Tuhan. Jadi kita lihat di sini berkat yang kita terima. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, yang pertama diperhatikan Tuhan. Kalau Tuhan perhatikan, Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan kita, Tuhan tahu apa menjadi persoalan kita, Tuhan tahu apa menjadi keberatan kita. Sebab itu Tuhan mengundang kita untuk kita datang kepada Tuhan, serahkan segala kekhawatiran, ketakutan kita, beban berat kita, masalah kita, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Yang kedua, apa yang kita lakukan tidak pernah hilang. Semua dicatat oleh Tuhan dalam buku peringatan. Dan kalau Tuhan catat, Tuhan menyediakan upah bagi setiap orang yang setia kepada Tuhan. Orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan, dia akan mendapat pahala, mendapat upah, baik selama hidup di dunia ini sampai kepada hidup yang kekal. Yang ketiga, kita akan disayangi Tuhan. Akan disayang Tuhan, menjadi biji mata Tuhan, bahkan menjadi harta kesayangan Tuhan. Ya, mungkin manusia sekitar kita kurang menghargai, dianggap sepele, dianggap remeh, mungkin tidak ada arti. Seseorang dianggap tidak ada berarti. Tapi di hadapan Tuhan kita ini berarti. Bahkan dikatakan satu jiwa itu harganya lebih daripada harta seluruh dunia. Nah, kita telah ditebus oleh Tuhan menjadi milik Tuhan. Bahkan bukan milik yang besar, tapi milik kesayangan Tuhan. Dan Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kita. Asal kita mau tetap dekat, melekat kepada Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Kita percaya Tuhan pelihara kita. Kalau burung di udara dipelihara, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipelihara oleh Tuhan. Ya, diberkati oleh Tuhan. Dikatakan bagian keempat, kita dipelihara oleh Tuhan. Dari awal tahun sampai akhir tahun dipelihara oleh Tuhan. Asal kita mau hidup takut akan Tuhan. Dan jangan lupa dalam membuat pilihan-pilihan untuk jalan kita, tetap berserah kepada Tuhan. Tetap untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dan tetap mengikuti rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan dengan rencana kita itu beda, Bapak, Ibu, Saudara. Kadang-kadang apa yang kita anggap baik, kita lihat di pandangan kita bahwa ini pasti baik, ini pasti berhasil. Tapi tanpa Tuhan belum tentu berhasil. Tapi bersama Tuhan, walaupun kelihatannya tempat yang gersang, kelihatannya padang gurun, tapi di padang gurun Tuhan bisa membuat jalan. Ya, di tempat yang gersang Tuhan bisa membuat ada mata air. Dari gunung batu dikatakan pada waktu Israel berjalan menuju Kanaan, dari gunung batu bisa keluar air. Nah, malam hari ini Tuhan juga mau beritahu kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, jangan khawatir, jangan takut. Ya, asal kita mau hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, hati kita bersih dan tulus, ya, pikiran kita tertuju kepada Tuhan, memikirkan hal yang indah, yang mulia, yang kudus, yang suci, yang berkenan di hadapan Tuhan. Perkataan kita, perkataan yang membangun, perkataan yang seperti orang menyampaikan firman, bukan kata-kata yang sia-sia, tapi kata-kata yang memuliakan nama Tuhan, membangun iman sesama, yang menjadi berkat. Ya, setiap langkah kita yang kita kerjakan seturut perintah Tuhan. Maka sekali lagi dikatakan Tuhan memperhatikan kita, Tuhan mencatat semua yang kita kerjakan, lakukan. Tuhan menyayangi kita, ya, menjadi harta kesayangannya. Dan yang terakhir, kita dipelihara oleh Tuhan. Ayat yang terakhir, Amsal pasal 14 yang ke-26 sampai ke-27.
Amsal pasal 14 ayat 26 sampai ke 27. Saya akan bacakan ya. Demikian firman Tuhan berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Ya, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, ada perlindungan bagi kita dan bagi semua anak-anak Tuhan, termasuk keluarga kita. Semua ada perlindungan, dan Tuhan itulah sumber kehidupan, dan Tuhan akan menghindarkan kita dari malapetaka, dari jerat maut. Ya, karena Tuhan menyertai kita sekali lagi dari awal tahun sampai akhir tahun, bahkan sampai pada kesudahan alam. Tuhan Immanuel beserta kita, tinggal di dalam kita, dan selalu ada bersama kita, sehingga kita dijadikan umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Saya serahkan kembali kepada Pak Gembala. Silakan pelayan mimbar kembali maju ke depan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan kepada orang yang takut akan Tuhan. Nah, memang dalam menjalani kehidupan Yesusku ada banyak pilihan-pilihan, ya. Dan jujur seringkali kita salah memilih, ya, karena kita anggap baik menurut pikiran kita, menurut analisa kita, tetapi justru akhirnya menjadi sesuatu yang tidak baik. Ya, nah, tapi orang yang takut akan Tuhan dikatakan kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Karakter orang yang takut akan Tuhan, saya sedikit review ya, dikatakan hatinya menjauhi kejahatan, pikirannya memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, perkataannya adalah perkataan yang positif dan membangun, dan perbuatannya memuliakan Tuhan. Mari kita akan datang pada Tuhan lewat satu pujian. Kita katakan, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang kami sungguh percaya, bahwa selalu ada rencana yang indah yang Tuhan siapkan buat kami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap satu hal yang kami percaya, namun satu hal yang percaya, selalu ada rencana yang indah
firman Tuhan datang kepada setiap kami. Mungkin hari-hari ini kami sedang diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Kami harus memilih jalan mana yang harus kami tempuh. Dan kami bingung, kami tidak tahu mana yang harus kami pilih. Kelihatannya semuanya baik. Tetapi malam hari ini firman Tuhan berkata, siapa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Karena itu Tuhan, kami mau belajar jadi umat-umat Tuhan yang semakin hari semakin takut akan Tuhan. Ditandai dengan hati kami menjauhi kejahatan. Pikiran kami berpikir apa yang benar, berpikir apa yang Tuhan pikirkan. Perkataan kami, perkataan yang positif, perkataan yang membangun, memperkatakan firman Tuhan. Dan perbuatan kami, perbuatan yang memuliakan Tuhan. Maka kami percaya Tuhan akan pimpin, Tuhan akan tuntun, Tuhan akan tunjukkan jalan yang harus kami pilih. Sehingga kami tidak salah memilih, kami tidak salah membuat keputusan, kami tidak tersesat. Tapi kami terus ada di jalan Tuhan yang membawa kepada rencana Tuhan yang indah, yang disiapkan buat kami itu akan terjadi, digenapi di dalam hidup kami. Terima kasih hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi Roh Kudus yang terus akan mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga kami boleh terus menjalani kehidupan kami sepanjang tahun 2023, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dengan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Rani yang sudah menjadi saluran berkat untuk menyampaikan pesan kebenaran firman pada malam hari ini. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus senantiasa mengurapi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu, dan memakai hamba-Mu untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-umat Tuhan sesuai dengan firman-Mu berkata, itu dilihat, diperhatikan, dicatat oleh Tuhan. Jadilah dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan pasti akan berikan upah kepada kami yang setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa untuk semua jemaat, diberkati semua jemaat Tuhan di dalam iman rohani, di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, di dalam usaha pekerjaan, di dalam studi sekolah, di dalam kesehatan, bahkan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan Tuhan sediakan buat umat-umat-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Tidak lupa berdoa untuk rekan-rekan yang sakit. Kami bersyukur Tuhan telah tolong Ibu Rini boleh pulang dari rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Rini yang sudah pulang dalam proses pemulihan, dan juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat ini kami satukan hati dan iman kami. Tuhan jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi pergumulan masalah. Kami percaya Tuhan pasti menyatakan pertolongan. Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah dengan satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekarang mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian, sampai berjumpa di minggu yang akan datang.